Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hairunisa. Saat ini aku sedang mengikuti kompetisi podcast resensi buku yang diadakan oleh Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan 7 penerbit, yaitu Gramedia Pustaka Utama, Kepustakaan Populer Gramedia, Penerbit Mizan, Bentang Pustaka, Penerbit Haru, Buku Mojok, dan Gagas Media. Nah, sebelum kita lanjut, aku pengen tanya dulu nih sama kalian semua. Pernah gak sih kalian memiliki sebuah harapan? Kayaknya hampir semua orang yang mendengarkan ini pernah memiliki sebuah harapan. Sekecil apapun harapan itu. Buku yang akan aku resensi kali ini yaitu sebuah buku yang berhubungan dengan harapan. Coba tebak apa? Ya, sebuah novel berjudul Harapan dari Tempat Paling Jauh karya Ingrid Sonya. Untuk pembaca setianya Ingrid Sonya, pastinya tahu dong kalau karyanya seorang Ingrid Sonya selalu kelam dan gak ada bahagia-bahagianya sama sekali. Bahkan, hampir semua karyanya memiliki cover berwarna gelap, seperti mengingatkan para calon pembaca untuk berhati-hati dengan isi cerita ini, yang seperti membawa kita ke kegelapan, kehampaan, dan kesepian. Buku Harapan dari Tempat Paling Jauh ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman sebanyak 400 halaman. Wah, bukunya tebal banget sih. Tapi kalau kita udah mulai baca, kita pasti akan ikut larut dalam cerita. Sampai-sampai kita nggak butuh waktu lama untuk menyelesaikan kisah tragis ini. Buku ini bercerita tentang dua anak SMA bernama Vanka dan Oliver. Vanka merupakan murid penyendiri yang memiliki banyak prestasi. Ia melakukan itu semua hanya untuk membuat ibunya bangga dan mulai melihat dirinya sebagai anak kandungnya. Sayangnya, Vanka harus berurusan dengan artis angkuh yang memiliki banyak sekali ketakutan. Ia bernama Oliver. Oliver hidup untuk kakeknya. Semua kegiatan yang ia lakukan, termasuk sekolah, hanya untuk membuat kakeknya percaya bahwa dirinya adalah anak yang normal. Namun, di tengah semua kepura-puraan itu, Oliver bersinggungan dengan Vanka, si cewek yang menyimpan banyak amarah. Awal hubungan keduanya ditandai oleh benci dan dendam. Tak ada yang menduganya sama sekali bahwa suatu hari keduanya akan berteman, saling bergantung, dan saling mengumpulkan harapan demi harapan yang mereka sangka dapat dijadikan alasan untuk bertahan. Harapan yang mereka kira dapat menyelamatkan mereka dari lautan kegelapan. Hubungan Vanka dan Oliver membawa kebahagiaan untuk mereka berdua, sehingga menciptakan sebuah harapan-harapan yang nyatanya sangat sulit untuk digapai. Sampai salah satu dari mereka menyadari itu, momen kebersamaan akhirnya bukan menjadi sebuah kebahagiaan saja, tetapi juga keraguan dan ketakutan. Seorang Vanka yang penyendiri dan Oliver yang angkuh, nyatanya mereka berdua memiliki luka yang dalam. Ketika mereka berusaha menggapai mimpi untuk bahagia bersama, serta menyembuhkan luka yang diderita, ternyata hal yang ingin mereka sembuhkan justru menjadi sebuah kehancuran untuk mereka berdua. Jalan cerita yang disuguhkan dalam buku ini membuat kita para pembaca bisa ikut masuk untuk berperan dalam cerita itu sendiri. Kita bisa nih ikut merasakan bagaimana perjuangan seorang Vanka untuk bisa dilihat oleh ibunya. Ikut merasakan bagaimana sepi dan hampanya kehidupan Vanka. Dan kita juga bisa ikut merasakan bagaimana ketakutan seorang Oliver. Pemilihan kata yang digunakan dalam buku ini juga sangat mudah dimengerti untuk banyak orang. Cerita yang disuguhkan terasa nyaman untuk dibaca, meskipun ada beberapa hal yang mengganjal, tetapi kita masih bisa menikmati semua ceritanya. Konfliknya juga sesuai dengan jalan ceritanya. Kalau bisa kita bilang, nggak maksa. Karena konfliknya ya berjalan gitu aja.
Penulis juga sangat pintar mengatur emosi kita sebagai pembaca nih. Bahkan, setelah selesai membaca cerita ini, aku sebagai pembaca ikut merasakan hampa di kehidupan nyata selama berhari-hari. Sayangnya, ada beberapa kesalahan yang seharusnya masih bisa dihindari oleh si penulis, yaitu kesalahan penulisan. Cukup banyak nih kesalahan penulisan dalam cerita ini, dan ada yang cukup membuat pembaca bingung karena kesalahan tersebut. Tetapi untuk keseluruhan cerita ini, aku tetap bisa sih menikmati cerita ini dari awal sampai akhir. Sekian resensi dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.